Ih, lupa aku masukin ini, Sam. Ininya nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa, selamat sore. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan baik? Selamat siang, Pak. Oke, alhamdulillah bisa terdengar ya. Saya menunggu mahasiswa hadir agak banyak, ternyata udah maksimal juga, ada 12 orang. Tadi saya dapat WA dari Pak Nanang, beliau izin nggak bisa hadir karena ayahnya meninggal, jadi tidak bisa mengikuti perkuliahan kita pada siang hari ini. Jadi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita tetap melaksanakan kewajiban kita untuk tuweb seadanya. Kita ada 12 orang termasuk saya, berarti ada 11 mahasiswa. Baik, Bapak Ibu mahasiswa yang saya hormati, saya sudah menerima beberapa karya ilmiah, ada 5 plus 2, ada 7. Dari 11 mahasiswa yang ada di sini, 7 diantaranya sudah mengirimkan ke grup WhatsApp. Nah, itu yang akan kita bahas bareng-bareng. Nah, perlu saya tegaskan Bapak Ibu bahwa pada pertemuan siang hari ini adalah pertemuan terakhir kita dalam sesi tuweb. Artinya setelah ini nggak ada tuweb lagi. Semua interaksi yang akan kita laksanakan berbasis chat, berbasis pesan singkat. Ya, sesekali kalau mau telepon boleh, mau video call, mau share screen pakai Zoom juga boleh, nggak masalah. Tapi tuweb berakhir pada hari ini. Oleh karena itu, jika nanti ada pertanyaan yang sekiranya mengganjal atau benar-benar mengganggu Bapak Ibu, silakan ditanyakan aja pada sesi tuweb siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan coba mulai dari karya ilmiahnya Ibu Sri Wardani. Ibu Sri Wardani, ada Ibu Sri? Iya, Bapak. Ya, di sini. Ada ya. Oke, yuk kita share screen. Ada, Pak. Baik Ibu, kita bahas ya miliknya Ibu Sri Wardani. Nih. Ya, Pak. Ibu Sri Wardani meningkatkan hasil belajar matematika materi pecahan sederhana melalui model Make a Match pada siswa kelas 2. Oke. Oh iya Bu Sri Wardani dan Bapak Ibu semuanya, untuk gelar itu tidak perlu ditulis. Oh iya. Kemudian Ya. afiliasi Iya, Pak. afiliasi saya bukan di Universitas Terbuka, saya di Universitas Tangerang Raya. Kemudian Tangerang Raya. iya Bu, ini Universitas Tangerang Raya. Kemudian detail-detail yang sederhana seperti seperti ini, penggunaan bahasa asing itu harusnya dicetak miring. Bahasa asing apapun Pak, bahasa Inggris, bahasa Jawa, misalkan bahasa Sunda, pokoknya yang bukan merupakan bahasa Indonesia itu harusnya ditulis menggunakan cetak miring Ibu. Termasuk yang ini juga, Make a Match, ini cetak miring juga. Materi pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Saran saya Bu Sri, gunakan fitur ini Bu di Microsoft Word, equation. Nah, kayak gini. Kemudian pilih yang ini. Nah, pilih ini. Jadi di sini bisa dipilih 1/2. Kemudian ada 1/3 misalkan. Gunakan aja ini. Terus pilih yang ini. 1/3. Jadi lebih jelas Bu. Karena di dalam Microsoft Word itu kadang-kadang
1/4 kalau ditulis garis miring itu dikiranya atau, walaupun udah jelas nih maksudnya adalah per, tapi kan garis miring itu punya makna yang berbeda kadang-kadang. Contoh misalkan penulisan tahun akademik seperti ini, 2022 2023, ini garis miring juga. Lalu apa bedanya dengan garis miring yang di sini tadi? Maka kalau nulis pecahan sebaiknya 1/2 ya ditulis 1/2 seperti ini. Selama semester kedua saat penelitian dilakukan. Ini bagaimana Bu Sri maksud kalimatnya? Saya agak kebingungan. Selama semester kedua tahun akademik 2022-2023 saat penelitian dilakukan, titik. Kalimat ini subjek, predikat, objeknya bagaimana Ibu SPOK-nya? Oh iya, kemarin soalnya saya pakai itu apa? Karena kemarin kan hasilnya saya pakai Turnitin itu harus di apa namanya? Harus diparafrase. Ya, jadi hasilnya dia diparafrasekan gitu biar Turnitinnya rendah itu. Iya. Gimana Pak itu sebaiknya? Oke. Turnitin memang kalau ini terdeteksi oleh Turnitin ya memang harus diparafrase, nggak ada pilihan lain. Tetapi setelah melakukan parafrase sebaiknya Ibu memeriksa lagi apakah kalimatnya ini logis atau tidak. Kalau tidak logis ya walaupun diparafrase nilainya nanti akan rendah. Emang awalnya bagaimana Bu kalimat ini? Ini semester 2 yang dilakukan semester 2. Selama 2 semester pada tahun pelajaran akademik 2022-2023 saat penelitian dilakukan gitu. Oh gitu. 2 semester. Kalau kalimatnya tahun pelajaran 2022-2023. Oke. Kalau kalimatnya diubah menjadi seperti ini gimana? Penelitian ini dilakukan selama semester kedua. Oke. Semester kedua tahun pelajaran 2022-2023. Tahun akademiknya ini misalkan dihilangkan juga nggak apa-apa Bu, karena yang namanya semester pasti kalau nggak ganjil ya genap, kalau nggak ke 1 ya kedua, 2022-2023. Kalau sudah seperti ini kan jelas akhirnya ini subjeknya, ini predikatnya, ini keterangan waktu. Ada 2 siklus penelitian, informasi kualitatif dan kualitatif dikumpulkan. Informasi yang dikumpulkan dari hasil tes formatif selama setiap siklus disebut sebagai data kuantitatif. Ini sedikit membingungkan Bu Ibu Sri. Ada dua siklus penelitian. Penelitiannya kan cuma dilakukan 1 kali. Seharusnya diubah menjadi ini ya Bu, saya tandai. Diubah menjadi penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Oke, ini juga supaya tidak membingungkan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Informasi ini sepertinya informasi ini merupakan kata pengganti dari data ya Bu. Kalau saya amati maksudnya. Kita harus tahu Bu mana bedanya informasi dan data. Kalau data itu masih mentah, masih kita ya masih apa adanya yang kita dapat di lapangan itu data. Tapi kalau sudah dianalisis, sudah kita bahas dengan teori, kita bahas dengan
logika, kita olah dengan statistik, itu namanya informasi. Jadi beda antara data dengan informasi. Nah, seharusnya yang ditulis ini data, bukan informasi. Informasi yang dikumpulkan nggak enak dibaca, tetapi data yang dikumpulkan dari hasil tes formatif selama setiap siklus disebut sebagai data kuantitatif. Nah, itu kan dari sini ketahuan data yang benar. Meskipun demikian, informasi subjektif diperkenalkan sebagai persepsi sepanjang setiap siklus. Persepsi, apa ini Bu persepsi? Agak membingungkan juga. Pada prasiklus hanya 4 dari 10 siswa. Pada siklus 1 meningkat, dan pada siklus 2 oke. Untuk ini sudah baik Bu, sudah bagus. Hanya saja tata bahasa, tata kalimatnya yang di sini ya, yang perlu diperbaiki. Itu sangat krusial Bu. Di penilaian ada itu soalnya. Nah, yang di bahasa Inggris ini perlu diedit sesuai dengan yang sudah diperbaiki di sini. Ketika ini sudah diperbaiki, silahkan dirubah di bahasa Inggrisnya. Kayaknya Ibu Sri Wardani ketika melakukan parafrase menggunakan parafrase lewat Google ya Bu? Otomatis. Iya, Pak. Oh iya, kelihatan dari tata bahasanya yang agak semrawut. Iya. Kita boleh Bu sebetulnya menggunakan fasilitas teknologi digital, boleh sebetulnya. Tapi kita harus bijak juga, apakah teknologi digital itu bisa memudahkan pekerjaan kita atau tidak. Kalau ternyata teknologi digital itu justru menjerumuskan kita pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak beres, ya sebaiknya dihindari. Nah, solusinya gimana? Gunakan, tetapi jangan langsung apa yang dihasilkan oleh parafrase otomatis di online itu kemudian langsung di copy paste ke tulisan Bapak Ibu. Sebaiknya jangan seperti itu. Dibaca dulu, kalau masuk akal baru di copy paste di sini. Kalau ternyata tidak masuk akal, masa mau diteruskan, kan tidak seperti itu penulisan karya ilmiahnya. Jadi itu diperiksa lagi ya Bu parafrasenya. Saya Iya, Pak. akan coba bagikan bagaimana cara melakukan parafrase. Seingat saya di YouTube sudah pernah saya unggah. Nanti saya kirimkan lagi cara melakukan parafrase. Jadi lebih baik secara manual daripada secara otomatis. Di sini ada. Ini juga sama ya Bu. Penulisan pecahannya jangan sampai seperti ini lagi. Iya, Pak. Nanti saya coba ganti semua. Oke. Bagian metode seperti ini. Bu Sri, kalau saya boleh ngasih saran, bagian metode dikasih gambar ya, dikasih alur penelitian PTK seperti yang ada di karil mahasiswa-mahasiswa yang lain. Kalau Ibu Sri lihat di grup, coba salah satu dari karil mahasiswa yang lain di download. Kalau di situ ada alurnya, ada gambarnya, barangkali itu bisa dicontoh. Nanti akan saya share juga contohnya. Oh ya Bu, saya rasa catatan untuk Bu Sri ini hanya pada tata kalimat Bu. Kalau saya lihat di sini udah banyak referensinya, cuma tata kalimatnya. Kalau Ibu cermat, sebetulnya di sini ada kalimat yang nggak logis tadi di mana tadi ya? Metode. Nah, ini Bu.
Berdasarkan hasil tes tersebut, 6 siswa mendapat nilai di bawah KKM dan hanya 4 dari 10 siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM. Saya sadar akan tindakan saya. Dengan kata lain, masih ada siswa yang nilainya di bawah KKM. Di bawah 60%. KKM Matematika di SD Negeri 1 Tugu adalah 70. Ini maksudnya gimana, Bu? Kalimat ini. Ini kan kalimat yang seharusnya dibaca lagi, dipertimbangkan lagi. Masa betul seperti ini tulisannya? Ada kata-kata saya sadar akan tindakan saya. Tindakan yang mana? Ini yang dimaksud saya ini siapa? Siswanya atau Bu Sri sendiri sebagai peneliti? Atau siapa? Ya, sebagai peneliti. Sebagai peneliti gitu. Ini salah Kurang, satu. karena siswanya masih banyak yang di bawah KKM itu. Sebaiknya gimana, Bapak? Sebaiknya dihapus aja, Bu. Saya sadar akan tindakan saya karena tidak Tidak nyambung. perlu digunakan gitu. Iya. Karena tidak Ya. nyambung dengan kalimat sebelumnya dan tidak nyambung dengan kalimat sesudahnya. Jadi terpisah idenya. Masih ada siswa yang nilainya di bawah 60% misalkan. KKM Matematika di SDN 1 Tugu adalah 70. Di sini satuannya prosentase, tapi di sini satuannya nominal. Gimana ini, Bu? Kita pakai 60% atau pakai 70? Ini kan tidak sinkron. Ini salah satu resiko, Iya, Bu, Pak. kalau kita menggunakan parafrase secara online. Oke, Bu Sri, saya kira itu dulu ya, Bu, yang menjadi catatan. Komposisinya udah lengkap sebetulnya. Di bagian pendahuluan ada urgensi, ada alasan kenapa penelitian itu dilakukan. Di bagian metode sudah ada langkah-langkah, walaupun harus ditambahkan gambar. Harus ditambahkan gambar. Kemudian coba ya kita masuk ke miliknya Bu Puji Rosalinda. Iya, Pak. Bu Puji hadir ya? Iya, Pak. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Gini, Bu Puji, meningkatkan kemampuan membaca menggunakan metode SAS melalui media gambar. Siswa kelas 2 SDN Sukamanah 03. Kalau saya boleh usul ya, Bu, supaya judulnya lebih enak dibaca, meningkatkan ini diubah menjadi nih, peningkatan kemampuan membaca menggunakan metode SAS melalui media gambar. Melalui ini hampir sama maknanya dengan menggunakan. Jadi diubah aja berbantuan. Maka nanti akan berubah kalimatnya menjadi peningkatan kemampuan membaca menggunakan metode SAS berbantuan media gambar pada siswa kelas 2 SDN Sukamamah 3. Ini dikasih tambahan pada. Oke. Bu Puji, ini Insanul Kamil ini siapa, Bu? Itu waktu yang apa? PKP, Pak. Oh, PKP. Jadi karya ilmiah ini hasil PKP. Iya. Oh, gitu. Oke, kalau hasil PKP harusnya Insanul Kamil ini menjadi penulis kedua, Bu. Saya jadi penulis ketiganya. Nah, gini harusnya. Untuk afiliasi juga berbeda ya, Bu. Karena saya
afiliasinya bukan di universitas terbuka. Saya afiliasinya di Universitas Tangerang Raya. Ini 3. Oke, kita masuk ke abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan membaca siswa. Dengan menggunakan penelitian berusaha meningkatkan kemampuan membaca. Tujuan penelitian ini mengetahui peningkatan. Oke, jenis penelitian ini penelitian tindakan kelas, bagus. Penelitian ini dilaksanakan di sini. Ada 34 orang menggunakan pendekatan struktural analitik sintetik dengan media gambar dari 2 siklus. Bisa dimengerti. Data ini dapat diperoleh dengan menilai secara rubrik. Nah, ini dia. Ini Bu Puji harus diperbaiki. Kalimat ini rancu, Bu. Kayaknya nih ya, kayaknya akan lebih bagus kalau kalimatnya diubah. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan rubrik penilaian. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara kuantitatif gitu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah menggunakan metode SAS, hasil belajar membaca meningkat. Siklus 1 rata-ratanya mencapai 65,5, sedangkan pada siklus 2 nilai rata-rata mencapai 80,1. Ini berarti ada kenaikan. Oke, Bu, bagus sekali untuk hasil dan kesimpulannya. Sekarang kita lihat bagian pendahuluannya. Pendidikan adalah bla 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 dan seterusnya. Bahasa adalah aspek. Membaca adalah proses mendapatkan makna. Banyak sekali kutipannya, Bu Puji. Bu Puji, kutipan-kutipan yang ada di sini udah dipastikan masuk ke daftar pustaka? Insya Allah, kalau nggak ada yang ketinggalan, Pak. Kalau nggak ada yang ketinggalan, Bu Puji diingat-ingat lagi ya, Bu. Ini bahasa asing harus cetak miring. Seperti yang dimiliknya Bu Sri tadi. Kemudian ada kata-kata Anda seperti ini. Membaca adalah sesuatu yang Anda lihat. Jika Anda dapat memahami isi bacaan, Anda dapat memiliki kemampuan atau kemampuan berbahasa. Ini sepertinya sama dengan Bu Sri tadi ya. Kita melakukan parafrase menggunakan Google, menggunakan internet, kita melakukan parafrase secara online. Harap dihindari ya Bu, kalau misalkan Ibu belum begitu siap untuk menggunakan parafrase online. Parafrase online itu harus diperiksa 2 kali sebelum dimasukkan ke dalam naskah. Jadi diperbaiki secara manual. Ini yang sudah terlanjur masuk ya sudah, silakan diperbaiki secara manual. Dibaca lagi, apakah logis atau tidak bahasanya. Kalau bahasanya tidak logis, sebaiknya diedit Bu, karena nanti akan rendah banget nilainya. Saya khawatir nanti akan ada yang tidak lulus lagi karena tata bahasa kalimatnya berantakan. Di sini ada banyak sekali kata Anda, padahal kan tidak boleh di dalam karya ilmiah seperti itu. Coba kita lihat Ctrl F, kemudian kita ketik Anda. Ada berapa? Ada 10 kata Anda di dalam naskah ini. Cukup banyak. Kita harus rubah yaitu Bu Puji. Wih. Ada apa ini ya? Wah,
sepertinya barusan terputus ini. Oke, coba kita lanjut latar belakang. Oke. Latar belakang sudah oke, Bu, walaupun perlu ada beberapa perbaikan. Ini tanda kutipnya juga keliru. Bu Puji sama seperti Bu Sri tadi ya, Bu. Kalau saya lihat Ibu perlu menyisir lagi dalam tanda Iya, kutip Pak. menyisir lagi. Ada Sama kalimat-kalimat dari yang tidak masuk parafrase. akal. Parafrase Google juga. Iya. Iya, itu yang perlu disisir lagi, Bu. Bener-bener tata bahasanya berantakan, Bu, kalau dari parafrase Google itu. Kita harus parafrase manual. Setelah web ini saya akan kirimkan link bagaimana cara melakukan parafrase yang gampang secara manual. Ini gambar yang saya maksud tadi ya, Bu Sri. Bu Sri mudah-mudahan masih menyimak. Di naskahnya Bu Sri tadi belum ada yang seperti ini. Padahal naskah Karil yang baik harusnya ada kayak gini. Ini bagian metode hasil dan pembahasan. Iya, Pak. Oh, iya, Pak. Iya, Bu. Ini bagian hasil dan pembahasan masuk. Bapak kok dipuji belum keganti, Pak? Oh, belum keganti. Oke, coba saya ulangi ya. Iya, Pak. Sepertinya gara-gara terputus tadi. Oke, kalau sekarang Masih juga. tampilannya apa, Bu, yang di situ? Yang muncul di layarnya, Ibu? Masih dahuluan kalau nggak salah, Pak. Yang 6-7 tahun itu. Oke, saya coba. Sekarang gimana? Masih, Pak. Apa sinyal di sininya kali ya, Pak? Bisa jadi. Kalau di Bapak Ibu yang lain gimana? Sudah kelihatan, Mbak Puji. Punya saya sudah kelihatan, Mbak. Di tempat saya juga sudah kelihatan siklus 1, siklus 2-nya. Oh Iya, mungkin iya. sinyal lagi. Berarti sinyalnya di Mbak Lagi Puji. nggak Iya, nggak apa-apa, Bu. Ini saya rekam, nanti bisa kita tonton ulang rekamannya kalau gitu. Tapi Ibu Puji kan punya filenya kan, punya file Microsoft Word-nya. Lagi di bawah. Bisa sambil nyimak itu. Kita sampai di bab 3. Kita sampai di bagian 3, Bu, metode penelitian. Oh iya, Pak. Ada gambar siklus 1, siklus 2, muter, pengamatan, perencanaan, pelaksanaan, dan seterusnya. Nah, pada prinsipnya, Bu, di bagian metode sudah oke. Walaupun tata kalimatnya seperti yang saya bilang tadi, perlu disisir. Ada yang SPOK-nya berantakan, ada kata-kata Anda, saya, dan seterusnya harusnya dihilangkan. Dan banyak hal lainnya. Saya kira Ibu sudah tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar ya secara tertulis. Itu tinggal diterapkan aja di karya ilmiah ini. Bagian hasil dan pembahasan secara keseluruhan juga sudah menggambarkan hasil yang didapat. Hanya saja bagian hasil dan pembahasan kalau saya lihat belum menggambarkan perbandingan antara penelitian orang lain dengan penelitian Ibu. Seharusnya perlu dibandingkan, Bu, hasil penelitian Ibu dengan penelitian orang lain, itu perbedaannya apa. Jadi kelihatan nanti kebaruannya, novelty-nya. Kalau bahasanya ilmuwan itu bahasa yang tinggi-tinggi, itu kebaruan, novelty. Sebetulnya novelty itu kalau disederhanakan ya hanya apa sih yang khas, yang beda dari penelitian Ibu dibandingkan penelitian orang lain. Itu yang harus ada di dalam hasil dan pembahasan. Bahkan Ibu juga boleh menuliskan
teori-teori tertentu, boleh juga berasumsi, kenapa ya ini bisa meningkat dengan SAS? Bagaimana kalau metode yang lain? Kenapa metode yang lain tidak bisa meningkatkan dan SAS bisa? Itu ibu boleh mengutip teorinya siapa gitu, dimasukkan ke bagian hasil dan pembahasan. Iya, Pak. Oke. Saya kira itu ya Bu Puji. Kita coba masuk ke miliknya Bu Ana Umayyah. Terima kasih ya, Pak. Iya Bu, sama-sama. Miliknya Bu Ana Umayyah. Penerapan model pembelajaran TPS untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4. Bagus banget judulnya, padat berisi. Penulis kedua Bu, jangan lupa diisi nama tutornya ya Bu, tutor karilnya dan afiliasinya. Abstrak permasalahan dalam penelitian ini adalah, wah ini sih bukan permasalahan Bu. Apakah ini juga parafrase dari Google? Sepertinya iya, tapi masa iya sih? Coba kita lihat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran TPS dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Model pembelajaran TPS dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Apakah ini sebuah masalah? Apakah ini sebuah permasalahan, Bu Ana Umayyah? Bu Ana Umayyah hadir nggak di sini? Halo, Bapak Ibu? Oke, sepertinya ada gangguan. Gangguannya di saya apa ya? Kalau di Oh, ini. jumlahnya ada Ana Umayyah itu, Pak, di daftar hadirnya. Iya, ini ada. Sepertinya berhalangan untuk berbicara karena ada suatu hal. Oke, ini kalau Bu Ana Umayyah tidak merespon, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pelajaran ya untuk Bapak Ibu yang lain. Yang namanya masalah atau permasalahan itu ya benar-benar masalah. Masalah itu adalah kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi faktual. Itu namanya masalah. Contoh misalnya siswa kelas 4 SD itu idealnya seharusnya prestasi belajarnya di atas KKM. Idealnya begitu. Tapi setelah diajar, setelah diuji, ternyata masih di bawah KKM. Berarti ada perbedaan antara kondisi ideal dengan kondisi faktual. Maka itu namanya masalah. Contoh yang lain misalkan, di dalam tuweb kita ini seharusnya ada 15 mahasiswa yang ikut tuweb. Tetapi yang hadir berapa? Yang hadir hanya 11. Nah, 4 sisanya kemana? 4 sisanya nggak tahu. Berarti seharusnya ada 15, tapi yang hadir ada 12. Berarti kan ada ketidakcocokan, ada kesenjangan. Berarti ada masalah. Itu namanya masalah. Nah, di sini juga sama. Seharusnya prestasi belajar matematika siswa itu di atas KKM. Tetapi faktanya gimana? Faktanya prestasi belajar siswa tidak semuanya di atas KKM. Berarti ada masalah. Yang dinamakan masalah itu yang seperti itu. Nah, kalau seperti ini, model pembelajaran TPS dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Ini bukan masalah. Ini fakta. Fakta biasa, bukan masalah. Masalah itu adalah perbedaan antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang senyatanya.
Barangkali di sini perlu dicatat ya, Bu Ana Umayyah. Mudah-mudahan nanti bisa mengakses video rekamannya. Kalau ini PTK, berarti di sini tujuannya juga. Iya Pak, baik Pak. Oh, ini Bu Ana Umayyah udah merespon. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hasil belajar matematika, bla 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 bla. Kalau kita hasil belajarnya matematika udah diketahui, kenapa kita harus mengetahui? Maka ini bukan untuk mengetahui, melainkan untuk meningkatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SDN Cipete. Masih banyak siswa yang mengalami salah satu kelemahan adalah kurang mampu bla 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 populasi. Nah, ini dia. Ini loh Bu yang dinamakan masalah. Masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Ini adalah masalah yang seharusnya ada di awal. Sebelum tujuan penelitian dituliskan, ini dulu yang harusnya dituliskan di awal. Ini boleh dimasukkan ke sini. Dijadikan kalimat pertama dalam abstrak. Populasi penelitian, oke. Sebelum masuk ke populasi penelitian, masukkan dulu desain penelitiannya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK yang berlangsung dalam 2 siklus. Oke. Teknik pengumpulan data digunakan tes hasil belajar. Bagus. Memang iya, tindakan dilakukan sebanyak 2 siklus. Oh, ini sudah disebutkan. Teknik analisis data, presentase dari perubahan hasil bla 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 seterusnya. Oke, Bu, abstrak sudah oke. Hanya di awal-awal ini saja yang saya kira perlu direorganisasi. Kita perlu susun ulang mana yang harusnya di awal dan mana yang harusnya di tengah. Iya Pak. Bagian pendahuluan bagus Bu Ana Umayyah, sangat bagus. Bagian metode cukup bagus. Kalau saya boleh sarankan, tambahkan gambar juga ya Bu. Gambar alur seperti yang miliknya Bu Puji tadi kan ada gambarnya. Gambarnya tidak harus persis seperti itu. Yang penting alurnya jelas, ada perencanaan, pelaksanaan, refleksi dan seterusnya. Biasanya sih 2 siklus biasanya. Tapi apakah boleh jika 3 siklus? Boleh-boleh aja. 4 siklus ya boleh-boleh aja. Nggak apa-apa, nggak harus 2 siklus. Iya, Wah. baik Pak. Ini tabelnya kenapa Bu Ana? Kok bisa? Kok berantakan? Kok bisa kayak gini? Dulu deh Pak. Hasil belajar matematika siswa kelas 4. Siswanya memang ada 36 Bu. Iya Pak. Oh memang ada 36 ya. Iya. Ini kok bisa seperti ini? Tapi di saya nggak berantakan Pak. Oh di situ enggak ya? Oke, supaya tidak berantakan saya mungkin gara-gara kepotong ini. Begini Bu, supaya tidak berantakan. Kan tadi seperti ini kondisinya. Ini di delete aja. Terus ini beginikan di settingnya, repeat header rows, diklik. Nah nanti akan jadi seperti ini, otomatis terisi, jadi nggak akan berantakan terpotong lagi. Nah ini juga sama, tapi kok ini kayak gini ya. Oke, kalau gitu kita ubah jaraknya, jangan terlalu lebar.
kita coba menggunakan ini yang lebih rapat. Oke, udah seperti ini. Ini kok tabelnya ada di rata kiri ya, coba ditengahkan. Oke, jadi siklus 2. Ini juga sama, Bu, berantakan di sini. Saya khawatirnya ketika di-upload di e-learning berantakan lagi. Mana tadi ya? Ini. Oke. Jumlah seperti ini. Simpulan dan saran, oke. Ya, daftar pustakanya masih kosong, Bu Ana. Iya, aku belum sempet Pak tadi. Oke, belum sempat. Kira-kira punya berapa rujukan Bu Ana untuk dimasukkan ke daftar pustaka? Nanti ada berapa ya? Kira-kira ada berapa? Ada 10? 20? 30? Pak, kalau 30 kayaknya nggak nyampe deh Pak. Nggak Saya nyampe. ngambilnya dikit Pak. Dikit ya. Oke, ketentuannya ada 10, Bu. Dan Bapak Ibu mahasiswa yang lain juga harus dicatat ya. 10 itu 5 buku dan 5 jurnal. Itu minimal. Kalau bisa lebih dari itu ya lebih bagus. Tapi jangan sampai di bawah 10. Minimal 10, 5 buku dan 5 jurnal. Nah, bagaimana kalau ternyata masih tetap di bawah 10? Ya harus diperbanyak, ditambahin di Saya baru bagian 9, Pak. hasil dan pembahasan. Tuh kan, masih 9. Tambahin berarti ya Pak. Iya, tambahin. Iya. Ya udah nanti saya tambahin lagi Pak. Tambahin ya, minimal 5 jurnal, 5 buku. Nambahinnya supaya lebih bagus, di bagian hasil dan pembahasan, kutipannya masukkan situ aja, jangan di pendahuluan. Hasil dan pembahasan memang seolah-olah ini cuma hasil yang Bapak Ibu peroleh. Tapi hasil itu kan harus dianalisis. Nah, ketika menganalisis, Ibu harus membandingkan dengan teori, harus membandingkan dengan hasil penelitian orang lain yang sama-sama membahas TPS untuk PTK. Dibandingkan aja. Jadi seiring bertambahnya kutipan di bagian hasil dan pembahasan, maka bertambah juga daftar pustakanya nanti. Oh iya baik Pak. Oke, gitu ya Bu. Selanjutnya Iya, coba kita pindah ke mahasiswa yang lain. Kita akan coba bahas miliknya Bu Vera. Bu Vera, hadir nggak Ibu Vera? Vera Mutiara. Hadir, Pak. Hadir ya. Alhamdulillah. Ini dia miliknya Bu Vera. Makasih ya. Bu Vera penulis kedua, jangan lupa tutor ya. Ini pesan dari Kaprodi. Kaprodi bilangnya begitu. Saya sih sebetulnya nggak begitu menginginkan untuk menjadi penulis kedua karena saya merasa tidak begitu menyumbang banyak terhadap tulisan Bapak Ibu. Saya hanya memberikan saran-saran aja yang pernah saya dapatkan dari guru-guru saya sebelumnya. Saya khawatirnya oleh prodi PGSD nanti tidak diakui. Jadi sebaiknya dipenuhi aja persyaratan administratifnya untuk menuliskan nama tutor sebagai penulis kedua. Oke, kita lanjut. Upaya meningkatkan hasil belajar IPA menggunakan model belajar TGT. Banyak ya yang pakai model pembelajaran kooperatif miliknya Slavin. Metode pembelajaran IPA konvensional menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa tentang struktur fungsi akar tumbuhan. Oleh karena itu, untuk mencapai KKM, oke, bagus pengantarnya. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar IPA. Oke, Bu Vera, kalau saya boleh menyarankan, ilmu pengetahuan alam konvensional disingkat aja IPA, gitu udah boleh Pak Bu. Singkat. Iya, disingkat aja. Karena di judulnya kan udah IPA.
kegiatan dilakukan, kegiatan kegiatan penelitian maksudnya Bu Vera. Ya, Pak. Ditulis aja penelitian, nggak perlu kegiatan. Diganti penelitian dilakukan. Iya.